tahun 1559, Raja Henry II dari Prancis sedang berpartisipasi dalam pertunjukan adu tombak di hadapan istananya ketika tiba-tiba tombak saingannya yang masih muda menembus helmnya, bersarang di matanya, dan menyeretnya ke dalam penderitaan yang tak tertahankan dan kematian beberapa hari kemudian. Yang mencolok dari episode ini adalah bahwa 4 tahun sebelumnya, seorang pria telah menulis ramalan yang secara akurat menggambarkan apa yang baru saja terjadi. Pria itu adalah Michel de Nostradamus. Baitnya berbunyi, "Singa muda akan melampaui singa tua. Di medan perang, dalam duel tunggal, di dalam sangkar emas, matanya akan tertusuk. 2 pukulan dalam 1, lalu dia akan mati. Kematian yang kejam." Dia menggambarkan duel, tombak yang patah, sangkar emas yang gagal, dan kematian yang mengikutinya. Sosok Nostradamus melintasi berabad-abad diselimuti aura yang tidak pernah benar-benar hilang. Seolah-olah setiap generasi membuka kembali buku yang sama dengan harapan menemukan di dalamnya peringatan yang belum diindahkan. Karyanya, Centuries, yang diterbitkan pada tahun 1555, bukanlah sekadar teks puitis. Itu adalah fragmen-fragmen samar yang menurut banyak orang menggambarkan dengan tepat beberapa momen tergelap dalam sejarah. Salah satu bait yang paling sering dikutip adalah bait yang konon meramalkan kebangkitan Adolf Hitler yang termasuk dalam abad kedua, bait ke-24. Binatang buas kelaparan akan menelan sungai. Sebagian besar medan perang akan melawan Hister. Dalam sangkar besi, orang besar itu akan ditangkap ketika putra Jerman tidak akan memperhatikan apapun. Diterbitkan pada abad ke-16, bait ini ditafsirkan ulang berabad-abad kemudian, menunjukkan bahwa Hister bisa jadi merupakan distorsi dari nama Hitler atau bahkan referensi geografis ke Sungai Danube. Asosiasinya tidak langsung, tetapi gema tersebut cukup kuat untuk tetap hidup dalam imajinasi kolektif. Kasus lain yang sering dikutip adalah kebakaran besar London. Dalam abad kedua, bait ke-51, Nostradamus menulis, "Darah orang benar akan dituntut di London, terbakar oleh api pada tahun 66. Wanita tua itu akan jatuh dari tempatnya yang tinggi, dan banyak dari sekte yang sama akan dibunuh." Kebakaran terjadi pada tahun 1666, menghancurkan sebagian besar kota, dan sejak itu, bait ini menjadi salah satu contoh yang paling sering disebutkan tentang ramalan yang dianggap telah terpenuhi, meskipun interpretasi, sekali lagi, tetap menjadi subjek perdebatan. Namun, jangan terburu-buru. Seiring waktu, reputasi Nostradamus semakin meningkat, didorong oleh mereka yang mencari pola dan mereka yang membutuhkan jawaban. Dengan demikian, namanya bahkan dikaitkan dengan peristiwa kontemporer seperti serangan 11 September. Pada masa itu, teks-teks yang dikaitkan dengannya mulai beredar daring, berbicara tentang 2 burung baja dan menara yang akan runtuh. Meskipun banyak dari bait-bait yang dianggap telah terpenuhi, itu ternyata merupakan pemalsuan modern atau penafsiran ulang yang dipaksakan dari fragmen-fragmen yang samar. Dan justru, disitulah garis antara ramalan dan konstruksi manusia mulai kabur secara berbahaya. Di antara mereka yang mempelajari teks-teksnya, beberapa mengklaim telah menemukan referensi tentang siklus baru, krisis global, konflik, dan transformasi mendalam sekitar tahun 2026. Perang yang tidak diumumkan secara tradisional, keruntuhan yang tidak dimulai dengan ledakan, dan pergeseran kekuasaan yang terjadi secara diam-diam jauh sebelum terlihat. Tetapi benarkah Nostradamus meramalkan semua yang dikatakan orang tentang tahun ini? Jawabannya singkat dan agak mengecewakan. Tidak, itu tidak benar. Tidak ada indikasi bahwa teks-teks pria ini secara khusus menyebutkan tahun 2026. Namun, ada sesuatu yang lebih menarik. Banyak baitnya tetap misterius dan terbuka untuk interpretasi. Tujuan video ini bukanlah untuk mendiskreditkan Nostradamus,
tetapi untuk membongkar kebohongan, menganalisis bagaimana pengaruhnya tumbuh, mencoba memahami hubungannya dengan tokoh-tokoh berpengaruh pada zamannya, dan mengutip baris-barisnya yang paling misterius, sehingga Anda dapat mencoba menguraikan maknanya. Yang pasti, di era virtualitas yang merajalela ini, selalu ada kemungkinan seseorang memata-matai kita. Untuk menghindari hal ini, penting untuk mengambil tindakan pencegahan, dan cara terbaik adalah menggunakan Surfshark. Surfshark adalah jaringan pribadi virtual, VPN, yang melindungi semua informasi online kita dengan mengenkripsi data kita, sehingga jika seseorang mencoba memata-matai kita, mereka tidak dapat melihat apa yang kita lakukan atau dari mana kita berasal, bahkan jika kita terhubung ke jaringan Wi-Fi publik. Berkat ini, kita juga dapat mengubah lokasi virtual kita, yang memungkinkan kita untuk mengakses, misalnya, diskon besar untuk tiket pesawat tanpa terbatas pada penawaran yang tersedia di negara asal kita. Selain itu, dengan Surfshark, kita dapat membuka akses ke 15 perpustakaan global Netflix dan menggunakan layanan streaming. Layanan streaming Spare di BBC iPlayer, Hulu, dan platform lain dibatasi di negara-negara tertentu. Surfshark juga memiliki versi One yang mencakup fitur-fitur yang sangat berguna seperti antivirus, peringatan, dan pencarian aman untuk perlindungan yang lebih baik. Dan jika itu belum cukup, mereka telah menambahkan 2 alat baru, detektor penipuan email yang dirancang untuk melindungi Anda dari serangan phishing, dan pemblokir konten web yang memungkinkan Anda untuk melindungi orang lain dari konten berbahaya dan berbagai kategori situs web tanpa mengganggu aktivitas penjelajahan mereka. Jika Anda ingin mengikuti saran saya dan mulai menggunakan Surfshark, kunjungi wi.surfshark.com/Magnus Mephisto atau gunakan kode saya yang ditampilkan di layar ini, Magnus Mephisto, saat pembayaran untuk mendapatkan tambahan 4 bulan VPN. Dan ingat, Anda tidak akan rugi apapun dengan mencobanya, karena dilengkapi dengan garansi uang kembali 30 hari. Jika Anda tidak yakin setelah waktu tersebut, Anda akan mendapatkan uang Anda kembali. Jadi Anda dapat mencobanya tanpa komitmen. Ikuti saran saya, unduh, gunakan, dan beritahu saya bagaimana hasilnya. Mari kita mulai. Seorang anak yang penasaran. Sebelum bait-bait puisi, sebelum malam-malam tanpa tidur, dan kata-kata yang seolah mengantisipasi waktu, ada seorang anak. Seorang anak yang lahir pada tahun 1503 di wilayah Provence di Prancis Selatan, di tanah tempat masa lalu masih terasa dekat. Tempat tradisi bukanlah peninggalan, tetapi bagian dari masa kini. Dan tempat agama tidak hanya mengatur kehidupan, tetapi juga mendefinisikan batasan dari apa yang dapat dipikirkan. Anak itu dibaptis dengan nama Michel de Nostredame. Nama Nostradamus akan muncul kemudian, seperti banyak hal yang dibangun dari waktu ke waktu. Di tahun-tahun awalnya, tidak ada yang membedakannya secara luar biasa, kecuali mungkin lingkungan tempat ia dibesarkan. Keluarganya berasal dari Yahudi, bukan secara dangkal atau anekdot, tetapi sebagai warisan budaya yang mendalam. Namun, seperti banyak keluarga lain di Prancis pada waktu itu, mereka telah berpindah agama ke Katolik, sebuah tindakan yang tidak selalu didorong oleh iman, tetapi lebih karena kebutuhan untuk menyembunyikan informasi tertentu yang dapat dianggap berbahaya dalam konteks tersebut. Dikatakan bahwa kakek Miguel memainkan peran penting dalam pendidikan awalnya, memberikan pengetahuan yang tidak biasa untuk anak seusianya, termasuk matematika, astronomi, dan konsep dasar pergerakan benda langit. Di era ketika langit bukan hanya tontonan, tetapi juga bahasa, belajar membacanya, dalam arti tertentu, adalah belajar menafsirkan dunia. Penting untuk diingat bahwa pada abad ke-16, batas antara astronomi dan astrologi tidak sejelas seperti yang akan terjadi kemudian. Mengamati planet, mencatat lintasannya, dan menghitung posisinya berdampingan dengan gagasan bahwa pergerakan yang sama ini
dapat memengaruhi kehidupan manusia. Seiring bertambahnya usia Miguel, minat ini menjadi lebih terstruktur dalam pikirannya yang ingin tahu. Rasa ingin tahunya yang tak terbatas membawanya untuk mendaftar di Universitas Montpellier, salah satu pusat pembelajaran paling bergengsi pada saat itu, di mana ia dilatih sebagai dokter. Di sana, ia memperoleh perspektif yang berbeda, pandangan dunia baru yang membantunya memahami dunia di sekitarnya. Di dunia akademis itu, penyakit mulai berhenti dipandang sebagai hukuman ilahi dan malah menjadi sesuatu yang dapat diamati, sesuatu yang dapat dipelajari. Selama tahun-tahun itu, tidak ada yang menunjukkan bahwa pemuda ini yang selalu memegang buku di tangannya akan menjadi lebih dari sekadar dokter atau pengamat langit sesekali. Tidak ada catatan tentang penglihatan, tidak ada catatan tentang karunia yang muncul sejak dini. Yang dapat dilihat adalah kepribadian yang sangat disiplin dan kecenderungan untuk tetap menerima apapun yang menarik perhatiannya. Itulah mengapa, sementara orang lain belajar melihat dunia dengan cara yang terkotak-kotak, Michel muda tampaknya bergerak di ruang antara di mana semuanya dapat dihubungkan. Tidak lama kemudian cara berpikir ini mulai mengambil arah yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun, bahkan dirinya sendiri. Dan itu akan terjadi karena kemalangan yang mengerikan. Pada abad ke-16, realitas memiliki cara yang sangat brutal untuk mengganggu kehidupan orang-orang. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ketika seorang pria yang terlatih untuk menyembuhkan menghadapi penyakit yang tidak dapat dihentikannya, penyakit yang mulai mengambil segalanya darinya? Kedatangan wabah. Ada saat-saat dalam hidup seseorang ketika semua yang telah mereka pelajari tidak lagi cukup. Terkadang kekacauan yang meletus terlalu besar, terlalu ganas, dan tak henti-hentinya untuk ditampung dalam sistem ide apapun. Bagi Michel, momen itu tiba dalam bentuk penyakit. Wabah bukanlah fenomena yang tidak dikenal di Eropa. Itu adalah kehadiran yang berulang, hampir siklik, yang menyebar tanpa diundang, mengubah seluruh kota menjadi pemandangan yang sunyi, tetapi mengetahui keberadaannya tidak sama dengan menghadapinya. Ketika Michel mulai berpraktik kedokteran, wabah-wabah itu, wabah penyakit kembali muncul, dan dengan logika yang sama seperti biasanya, cepat, tanpa pandang bulu, dan mustahil dikendalikan dengan sumber daya pada masa itu. Kota-kota ditutup, keluarga-keluarga mengunci diri di rumah mereka, dan mayat-mayat mulai menumpuk di jalanan. Dalam konteks ini, sosok dokter menjadi ambigu. Di satu sisi, ia adalah harapan terakhir. Di sisi lain, ia adalah seseorang yang seringkali hanya bisa mendampingi proses tersebut. Namun Michel tidak membatasi diri untuk mengulangi metode tradisional. Sementara sebagian besar pengobatan pada zamannya masih terikat pada praktik-praktik yang diwariskan, beberapa lebih bersifat simbolis daripada efektif. Ia mulai menerapkan pendekatan yang berbeda. Misalnya, ia merekomendasikan kebersihan, ventilasi, dan pembersihan ruangan. Ia bersikeras pada tindakan-tindakan yang saat ini mungkin tampak mendasar, tetapi pada saat itu bukanlah bagian dari konsensus medis. Ia juga dianggap berjasa menciptakan pil dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Tentu saja, semua ini tidak menghentikan wabah, tetapi hal itu membuat perbedaan. Upaya untuk melakukan sesuatu secara berbeda itu menghasilkan cukup banyak hasil bagi pemuda itu untuk membangun reputasi tertentu. Banyak orang datang ke rumahnya untuk meminta nasihat yang mungkin dapat membantu memperlambat laju kematian yang kejam. Tetapi pada titik tertentu, hal yang tak terduga terjadi, setidaknya baginya. Suatu hari, wabah itu berhenti menjadi ancaman eksternal. Tiba-tiba, istri dan anak-anaknya jatuh sakit. Tidak ada catatan rinci tentang hari-hari itu atau deskripsi lengkap tentang apa yang terjadi di dalam rumah itu. Catatan-catatan itu saling bertentangan, dan kemungkinan besar kebenaran telah terkikis oleh berjalannya waktu. Yang pasti diketahui adalah bahwa mereka yang terinfeksi meninggal. Situasinya sangat menghancurkan.
Seorang dokter yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memahami penyakit itu tidak dapat membantu orang-orang yang paling ia sayangi. Kehilangan semacam itu tidak mudah diproses di era manapun, dan terlebih lagi di era itu. Setelah kehilangan itu, Michelle menghilang dari catatan untuk sementara waktu. Dia meninggalkan rumah, dia meninggalkan tempatnya, dia berhenti menjadi pria seperti sebelumnya. Disinilah kisah Michelle mulai berubah arah. Mereka yang mengenalnya khawatir akan hal terburuk. Namun, bukan itu yang terjadi. Sebelum menulis tentang masa depan, Miguel memulai perjalanan pribadi untuk menjadi seseorang yang mampu melihat masa depan dengan mata baru. Bertahun-tahun di mana dokter itu mulai membangun bahasa yang akan menjadikannya nabi paling misterius dalam sejarah. Michelle meninggal untuk memberi jalan bagi Nostradamus, kelahiran sebuah mitos. Masa lalu sangat membebani dirinya, dan masa depan tidak pasti. Dengan rasa sakit dan penderitaan ini, Nostradamus bergerak maju tanpa mengikuti jalan yang telah ditentukan. Ia berkelana melalui berbagai wilayah. Ia berhubungan dengan tradisi, teks, dan pengetahuan yang bukan bagian dari pelatihan medisnya. Ia memperkaya potensi intelektualnya, tetapi ia melakukannya jauh dari perpustakaan. Ia mulai bergaul dengan para profesional dari berbagai disiplin ilmu. Dikatakan bahwa ia menjelajahi alkimia, dan kemungkinan tujuan utamanya adalah untuk mencoba menghidupkan kembali orang-orang yang dicintainya. Terlepas dari itu, ia tampaknya mencapai sebuah kesimpulan. Ia tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia dapat membantu mencegah kemalangan di masa depan. Selama malam-malam yang panjang itu, langit dengan bintang-bintang dan kebesarannya sekali lagi menempati tempat sentral dalam pandangan dunianya. Ada catatan tentang praktik malam hari, momen-momen pengasingan, dan keadaan konsentrasi mendalam di mana dunia luar kehilangan kejelasannya. Dikatakan bahwa ia mendedikasikan seluruh malam untuk introspeksi, bahwa ia bermeditasi, bahwa ia mencapai pencerahan tertentu, dan bahkan bahwa ia memanggil roh. Sekali lagi, itu semua spekulasi. Namun, satu gambaran sering muncul kembali dalam catatan-catatan selanjutnya. Sebuah wadah berisi air yang diletakkan di depannya sebagai titik fokus. Tidak ada bukti konklusif bahwa ini adalah metode utamanya, tetapi persistensi adegan ini dalam tradisi mengatakan sesuatu tentang bagaimana ia dipandang. Yang terdokumentasi adalah bahwa pada suatu titik, setelah menikah lagi dan kembali ke kotanya, ia mulai menulis almanak. Ini adalah publikasi tahunan yang relatif umum pada waktu itu, dan di bagian dunia itu, berisi prediksi, pengamatan astronomi, dan komentar tentang kemungkinan peristiwa di masa depan. Itu adalah teks tanpa kerahasiaan, beredar bebas, dan dengan pembaca yang mapan. Dalam format inilah Nostradamus mulai mengembangkan gaya bahasanya. Awalnya, ramalan-ramalannya tidak jauh berbeda dari ramalan penulis lain, tetapi secara bertahap terjadi perubahan. Bahasa yang digunakannya menjadi lebih padat, lebih syarat dengan simbol, dan kurang lugas. Menurut mereka yang mempelajari karyanya, tampaknya ia sedang menguji batas-batas apa yang dapat ia katakan dan bagaimana cara mengatakannya. Pergeseran ini sangat signifikan. Banyak yang percaya bahwa ada keputusan yang sangat sadar untuk tidak bersikap jelas atau eksplisit, tetapi justru sebaliknya. Seolah-olah Nostradamus tahu bahwa yang terpenting bukanlah pesan itu langsung dipahami, tetapi pesan itu mampu bertahan melewati ujian waktu. Tetapi mengapa dia melakukannya? Mengapa, jika dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, dia memilih untuk mengungkapkannya dengan cara yang begitu rumit? Jawabannya sederhana, untuk perlindungan. Dalam konteks di mana pernyataan tertentu bisa berbahaya, ambiguitas berfungsi sebagai perisai. Banyak orang lain telah jatuh ke tangan inkuisisi ketika mereka diyakini memiliki semacam kekuatan, dan Nostradamus tidak ingin mengalami nasib yang sama. Dengan bait-baitnya yang menabur keraguan,
nabi baru itu dapat berbicara tanpa sepenuhnya mengungkapkan apapun. Pada saat yang sama, ini mengubah sifat tulisannya. Karena bahasanya menjadi lebih terbuka, bahasa itu juga menjadi lebih mudah beradaptasi. Dengan kata lain, lebih mudah dibaca dengan berbagai cara. Bahasa yang tersebar itu, ide-ide yang lepas itu, fragmen-fragmen yang telah dia susun, cepat atau lambat, melahirkan sebuah buku. Dan bukan sembarang buku. Kita berbicara tentang sebuah buku yang menyatukan kumpulan teks yang ditakdirkan untuk menjadi ikonik. Sebuah buku yang tidak menawarkan kepastian, melainkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kemungkinan bahwa suatu saat di masa depan, seseorang akan membukanya dan merasa bahwa kata-kata itu berbicara kepada masa kini mereka sendiri. Ramalan-ramalannya yang terkenal pun lahir, dan begitulah kisah kita kembali ke awal. Ramalan-ramalan. Pada tahun 1555, Nostradamus menerbitkan edisi pertama dari Ramalan-ramalan. Secara formal, buku ini terdiri dari serangkaian bait 4 baris yang disusun menjadi kelompok-kelompok yang kemudian dikenal sebagai abad. Masing-masing bagian ini berfungsi sebagai satu kesatuan, tetapi pada saat yang sama tampak sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar, seolah-olah semuanya menanggapi logika internal yang tidak sepenuhnya dijelaskan. Karya ini tidak menyertakan prolog untuk memandu pembaca tentang cara mendekatinya, sehingga siapapun yang mendekatinya tanpa panduan akan segera tersesat dalam labirin yang rumit atau akhirnya mencari makna mereka sendiri di dalam halaman-halaman tersebut. Tidaklah berlebihan atau salah untuk mengatakan bahwa hakikat sejati buku itu terletak pada isyarat tersebut, pada kebutuhan untuk menafsirkan. Bahasa yang digunakannya, seperti yang telah kita sebutkan, memperkuat gagasan itu. Ia mencampur bahasa Prancis kuno dengan bahasa Latin, memasukkan istilah-istilah yang samar dan referensi simbolis. Ada raja-raja yang tidak disebutkan namanya, kota-kota yang bisa banyak, dan peristiwa-peristiwa yang tampaknya mengalusion pada konflik tanpa menempatkannya dalam konteks tertentu. Sedemikian rupa, sehingga banyak barisnya bergema dalam apa yang akan terjadi kemudian. Mari kita lihat, misalnya, ramalan yang kita gunakan untuk membuka video ini. Bait itu mengatakan, singa muda akan melampaui singa tua di medan perang dalam duel 1 lawan 1 di dalam sangkar emas. Ia akan menusuk matanya. 2 luka, 1, lalu kematian yang kejam. Selama bertahun-tahun, kata-kata itu hanyalah teka-teki. Duel antara singa, sangkar emas, luka yang mustahil untuk dibayangkan. Hingga pada tahun 1559 di Prancis, Raja Henry II memutuskan untuk berpartisipasi dalam sebuah turnamen. Itu semacam perayaan, demonstrasi kekuasaan, kehormatan, dan tradisi. Lawannya lebih mudah, dan tombaknya patah. Sebuah pecahan menembus pelindung mata emas helm kerajaan yang dapat diartikan sebagai sangkar emas dan menembus matanya. Setelah berhari-hari menderita, raja meninggal. Baru kemudian seseorang membaca ulang bait tersebut, dan untuk pertama kalinya tampaknya masuk akal. Tetapi Nostradamus tidak hanya menulis tentang zamannya sendiri. Dalam sebuah bait yang tidak diperhatikan selama bertahun-tahun, kita dapat membaca dari orang-orang yang diperbudak, lagu-lagu, nyanyian, dan tuntutan. Sementara para pangeran dan bangsawan ditahan di penjara. Di masa depan, oleh pikiran yang tidak berakal, mereka akan dianggap sebagai doa ilahi. Lebih dari 2 abad setelah kata-kata itu ditulis, Revolusi Prancis meletus. Jalan-jalan dipenuhi suara, istana-istana dikosongkan dari raja-raja, dan jatuhnya monarki yang sebelumnya tak terbayangkan menjadi tak terhindarkan. Sekali lagi, bait tersebut menemukan refleksinya. Contoh lainnya? Tentu saja. Dengarkan ini dan coba tebak tentang siapa. Seorang kaisar akan lahir di dekat Italia yang akan merugikan kekaisaran. Mereka akan berkata ketika milih sekutunya bahwa dia lebih mirip tukang jagal daripada pangeran. Apakah Anda sudah menebaknya?
Banyak yang membutuhkan waktu untuk menebaknya, sampai nama Napoleon Bonaparte mulai bergema di seluruh Eropa seperti gema yang konstan. Semuanya menjadi jelas. Lahir di Korsika, pembangun kekaisaran, penghancur pasukan. Bagi sebagian orang, seorang jenius. Bagi yang lain, persis seperti yang digambarkan dalam bait tersebut. Dan bukan hanya itu. Mungkin yang paling mengerikan adalah bait-bait yang belum diinterpretasikan. Mari kita lihat abad ketiga, bait ke-10. Pada saat matahari tersembunyi, monster itu akan terlihat di siang bolong, diinterpretasikan dengan cara lain, sangat mahal. Ia tidak akan memiliki penjaga. Gambaran ini hampir sinematik. Monster yang terlihat di siang bolong, tetapi disalahartikan. Apakah ini merujuk pada fenomena fisik, sesuatu yang simbolis, atau ancaman yang tidak dikenali siapapun? Berapa lama misteri itu akan bertahan hingga terlambat? Seperti yang saya sebutkan di awal, di akhir video ini, kita akan meninggalkan beberapa abad seperti ini untuk kita coba uraikan bersama. Sementara itu, mari kita kembali ke tempat kita berhenti. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Nostradamus telah menenun keabadiannya sendiri sepanjang hidupnya. Ketika bukunya diterbitkan, itu memicu rasa ingin tahu. Itu bukan fenomena besar secara instan, tetapi juga tidak luput dari perhatian. Almanaknya telah memberinya tingkat visibilitas tertentu, dan karya baru ini memperluas jangkauan itu, serta memposisikannya dalam cahaya yang berbeda. Dan apa yang terjadi kemudian? Yang tak terhindarkan. Betapapun hati-hatinya dia mencoba, gaya Nostradamus menarik perhatian orang-orang yang berkuasa. Itu adalah minat yang tulus, tetapi juga kecurigaan. Di sebuah kerajaan, atau dalam sistem apapun di mana kekuasaan bergantung pada apa yang dapat diprediksi, seseorang yang berbicara tentang masa depan tidak pernah menjadi figur netral. Lalu, apa yang terjadi ketika kata-kata Nostradamus berhenti beredar di kalangan pembaca anonim dan mulai ditafsirkan oleh mereka yang memerintah bagian dunia tersebut? Hubungan Nostradamus dengan kekuasaan sekitar tahun 1550-an, sosok Nostradamus berhenti hanya menjadi milik para pembaca almanak yang penasaran dan mereka yang menemukan dalam bait-baitnya sebuah latihan penafsiran dan mulai diamati dari perspektif lain yang jauh lebih sensitif dan pada saat yang sama jauh lebih berbahaya. Tulisan-tulisannya mencapai istana Prancis dan bersamanya datanglah kegelisahan yang selalu menyertai setiap wacana tentang masa depan. Patut diingat bahwa keputusan yang dibuat di sana tidak hanya memengaruhi mereka yang mengucapkannya, tetapi juga seluruh wilayah, aliansi, dan konflik yang dapat meningkat secara tak terduga. Dalam konteks itu, gagasan bahwa seseorang dapat menawarkan, bahkan secara halus, petunjuk tentang apa yang akan datang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks inilah Catherine de Medici muncul, seorang wanita yang memahami kekuasaan sebagai jaringan pengaruh, simbol, dan tanda. Ketertarikannya pada astrologi dan alat apapun yang memungkinkannya untuk mengantisipasi peristiwa masa depan sudah terkenal. Baginya, semua ini hanyalah cara lain untuk menjalankan kendali dalam lingkungan di mana ketidakpastian selalu ada. Ketika Nostradamus dipanggil menghadapnya, muncul pertanyaan tentang bagaimana kata-katanya dapat digunakan, ditafsirkan, atau bahkan dimanipulasi dalam sistem yang tidak mentolerir ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Nostradamus kemudian mulai berfungsi sebagai semacam penasihat yang menunjukkan kemungkinan tanpa sepenuhnya mengesampingkannya, dan pada saat yang sama ia mencapai sesuatu yang sulit pada zamannya. Meskipun ia tidak dianggap sebagai seorang bijak, tidak ada yang menuduhnya melakukan bid'ah. Penelitian yang menyeluruh telah menentukan bahwa tidak ada catatan tentang hukuman formal terhadapnya dalam konteks di mana banyak orang lain dianiaya karena hal yang jauh lebih ringan. Kemampuannya untuk menavigasi dalam keterbatasan ini menunjukkan banyak hal tentang kecerdasannya dan gaya penulisannya, seperti yang telah disebutkan. Pada akhirnya, kata-kata Nostradamus, pria yang konon dapat melihat masa depan, mulai secara langsung memengaruhi masa kini
Ini menjelaskan relevansi historisnya dan mengapa karyanya dilestarikan dengan cukup hati-hati sehingga tetap relevan hingga saat ini. Namun sebelum sosoknya larut dalam interpretasi selanjutnya, ada 2 episode terakhir yang akan mendefinisikannya. Episode yang terkait dengan kematiannya sendiri, Nostradamus dan kematiannya. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Nostradamus bukan lagi sekadar dokter yang telah berkeliling ke berbagai kota menghadapi epidemi. Bukan pula penulis yang telah menciptakan bahasa yang mampu melampaui zaman atau tokoh yang dipanggil ke pengadilan untuk menafsirkan tanda-tanda yang tidak sepenuhnya dipahami siapapun. Ia juga seorang pria tua yang menderita masalah kes, ehatan yang membatasi mobilitasnya dan memaksanya untuk mengurangi aktivitasnya. Asam urat, penyakit yang dikenal pada zamannya, secara progresif memperburuk kondisi fisiknya. Perjalanan menjadi lebih sulit, rutinitas berubah, dan ruang geraknya menyempit. Pada titik inilah muncul salah satu kisah paling gigih seputar sosoknya. Sebuah cerita yang telah diulang, dikutip, dan ditafsirkan ulang sepanjang berabad-abad. Menurut tradisi ini, malam sebelum kematiannya, Nostradamus mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa mereka tidak akan menemukannya hidup-hidup saat fajar. Ungkapan tersebut, sebagaimana yang sampai kepada kita, tidak didokumentasikan dalam catatan kontemporer, langsung yang memungkinkan verifikasi absolut. Tetapi keberadaannya yang abadi berbicara banyak tentang bagaimana akhir hidupnya dipandang. Tidak seorang pun melihat Nostradamus sebagai orang biasa. Pria itu meninggal pada tahun 1566 di Salon de Provence, tempat di mana ia menghabiskan sebagian besar hidupnya beberapa tahun terakhir. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Salah satu kisah paling meresahkan seputar Nostradamus melibatkan ramalan lain tentang dirinya sendiri. Versi yang paling tersebar luas menyatakan bahwa Nostradamus meninggalkan peringatan di makamnya sendiri, yang menyatakan bahwa mereka yang menodainya akan menderita kematian hampir seketika. Menurut kisah tersebut, selama kekacauan revolusi Prancis, makamnya dibuka oleh tentara atau revolusioner yang mencari sisa-sisa berharga atau sekadar menantang otoritas nabi. Setelah membuka peti mati, menurut tradisi ini, mereka menemukan sebuah plakat atau prasasti yang menunjukkan tanggal yang tepat, hari yang sama ketika mereka melanggar makamnya. Detail yang paling gelap datang selanjutnya. Salah satu pria yang berpartisipasi dalam penodaan tersebut diduga mengambil tengkorak Nostradamus, dan menurut beberapa catatan, ia dibunuh atau meninggal secara brutal pada malam itu juga. Tidak ada catatan yang dapat diandalkan yang mengkonfirmasi keberadaan plakat terkenal dengan tanggal yang tepat tersebut. Yang terdokumentasi adalah bahwa makamnya memang diganggu selama revolusi Prancis, yang tidak mengherankan mengingat konteks waktu itu. Sisanya tampaknya dibangun kemudian, yang membawa kita sekali lagi ke tahun 2026. Ramalan untuk 2026. Jika benar-benar ada seseorang yang dapat melihat melampaui zamannya sendiri, maka masa depan tidak lagi menjadi wilayah yang tidak dikenal, tetapi peta yang ditulis berabad-abad yang lalu yang menunggu untuk diuraikan dengan benar. Tetapi, ketika kita fokus secara khusus pada tahun 2026, hal pertama yang muncul adalah ketidakpastian dan keraguan. Di media, film dokumenter, dan terutama dalam video yang beredar luas di platform seperti YouTube, klaim tertentu diulang berkali-kali. Bahwa Nostradamus meramalkan perang besar di Eropa, runtuhnya kekuatan tradisional, bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan krisis pangan global yang akan membahayakan jutaan orang. Ada juga pembicaraan tentang perubahan kepemimpinan dunia, tentang tokoh-tokoh yang jatuh tanpa peringatan, dan tentang aliansi baru yang akan mendefinisikan kembali keseimbangan kekuasaan. Namun ketika seseorang memutuskan untuk kembali ke sumber aslinya, ke Centuries, sebagaimana diterbitkan pada abad ke-16, gambaran tersebut berubah sepenuhnya. Tidak ada bait yang secara eksplisit menyebutkan tahun 2026
sama sekali tidak ada. Ramalan-ramalan untuk tahun 2026 yang beredar saat ini bukanlah prediksi langsung, melainkan interpretasi modern, pembacaan yang mengambil fragmen umum dan menempatkannya dalam kalender kita saat ini, seringkali tanpa dukungan tekstual yang kuat untuk memungkinkan tanggal tertentu. Dalam beberapa kasus, itu adalah pemalsuan terang-terangan yang dikaitkan dengan Nostradamus, yang dibuat berabad-abad kemudian agar sesuai dengan peristiwa kontemporer atau untuk memperkuat dampak narasi apokaliptik yang selalu menemukan audiens. Namun, jika kita benar-benar ingin mencoba melihat apa yang dikatakan Nabi ini tentang zaman kita atau zaman yang akan datang, kita dapat fokus pada beberapa barisnya yang masih diselimuti misteri. Misalnya, dalam abad 1, bait ke-69, gunung bundar besar setinggi 7 stadia, setelah damai, perang, kelaparan, dan banjir akan berguling menenggelamkan negara-negara besar, bahkan barang-barang antik dan fondasi-fondasi besar. Apakah ini menggambarkan bencana alam, tanah longsor besar-besaran, benturan, letusan gunung berapi, atau metafora untuk sesuatu yang menimpa dunia? Apa arti urutan tersebut? Perdamaian, perang, kelaparan, banjir, sebuah siklus, sebuah peringatan? Dalam abad kedua, bait ke-62, tertulis, Mabus akan segera mati. Dari sana akan datang kekalahan mengerikan bagi manusia dan binatang. Kemudian, tiba-tiba, pembalasan akan terlihat. 100 tangan, haus, lapar, biarkan komet itu lewat. Selama berabad-abad, Mabus telah diidentifikasi dengan lebih dari 20 tokoh berbeda. Saddam Hussein, Osama bin Laden, bahkan para pemimpin saat ini, jika nama mereka dieja terbalik atau disusun ulang, tidak ada interpretasi yang sepenuhnya meyakinkan. Yang konsisten dalam bait tersebut adalah urutannya. Pertama, Mabus mati. Kemudian kekacauan terjadi. Bukan sebaliknya, itu mengubah interpretasi. Itu bukan penyebab, itu pertanda. Kematian tokoh ini tidak menyebabkan bencana, tetapi merupakan pertanda. Dan komet, dalam simbolisme Nostradamus, komet bukan hanya hiasan. Komet muncul pada saat-saat pergolakan. Jika Mabus adalah tokoh nyata, komet akan menjadi tanda bahwa waktu telah habis. Menurut Anda, siapa Mabus? Saya akan membaca jawaban Anda di kolom komentar. Pada abad kelima, bait ke-25, kita dapat membaca, Kekaisaran besar akan segera dipindahkan ke tempat kecil yang akan segera berkembang. Tempat yang sangat tidak penting, wilayah kecil, di tengah dunia yang luas, akan mendominasi. Ini berbicara tentang munculnya kekuatan yang tak terduga, pergeseran geopolitik, sebuah kota, sebuah negara, sebuah struktur yang pada saat itu tampak tidak relevan. Apakah ini sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang masih berkembang? Pada abad ke-9, bait ke-44, keadaan menjadi lebih gelap. Pada malam hari, serigala akan datang ke kota dengan rasa lapar dan amarah, dan mata yang menyala-nyala. Orang asing itu akan memasuki alun-alun besar, dan kota itu akan direbut tanpa perlawanan. Interpretasi yang paling jelas adalah invasi, pasukan, pemimpin, kekuatan yang masuk dari luar. Tetapi ada sesuatu yang tidak sesuai. Jika itu adalah invasi konvensional, kota itu akan membela diri. Di sini tidak ada pertahanan. Kota itu direbut tanpa perlawanan. Itu menunjukkan pembacaan lain. Ini bukan penaklukan militer. Ini adalah penaklukan diam-diam. Seseorang datang yang tidak dikenali sebagai ancaman, dan ketika kota itu bereaksi, sudah terlambat. Tokoh politik, sistem, ide. Putar ulang video dan dengarkan lagi. Lihat apakah Anda memahami apa yang saya pikir saya lihat. Dalam abad 1, bait ke-46, kita membaca, sangat dekat dengan Auch, Lektor, dan Mirand, api besar dari langit akan jatuh dalam 3 malam, suatu sebab yang paling dahsyat dan menakjubkan. Segera setelah itu,
bumi akan bergetar. Apakah ini merujuk pada fenomena astronomi, dampak, perang, atau sesuatu yang belum terjadi? Abad ke-10, bait ke-72 adalah salah satu yang paling banyak dikutip dan juga paling banyak diperdebatkan. Pada tahun 1999, 7 bulan dari langit akan datang seorang raja teror yang agung untuk membangkitkan raja besar Angolmois. Sebelum dan sesudahnya, Mars akan memerintah dengan kebahagiaan. Tanggal itu telah berlalu, namun maknanya tetap menjadi subjek perdebatan. Ditafsirkan ulang berkali-kali tanpa mencapai kesimpulan yang pasti. Dalam abad ke-8, bait ke-28, patung-patung emas dan perak yang digembungkan, yang setelah perampokan dilemparkan ke danau. Dalam penemuan bahwa semuanya telah habis dan dikonsumsi oleh api itu akan dihancurkan dalam pertemuan. Ini adalah salah satu dari sedikit bait karya Nostradamus yang telah dikutip oleh beberapa ekonom dan sejarawan dalam konteks krisis keuangan. Simulakra emas dan perak yang digembungkan dapat dibaca sebagai representasi nilai tanpa dukungan nyata, uang kertas, aset digital, sistem apapun, di mana nilai adalah janji kolektif. Dilemparkan ke danau setelah pencurian, menunjukkan bahwa keruntuhan terjadi setelah pengkhianatan internal, bukan serangan eksternal. Saya tidak akan memberitahu Anda tahun atau peristiwa mana yang sesuai. Yang akan saya katakan adalah bahwa bait ini tidak memiliki tanggal yang ditetapkan dan tetap demikian. Setiap bait ini tampaknya mengandung sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak pernah sepenuhnya terungkap. Dan mungkin disitulah letak mekanisme sebenarnya yang membuat sosok Nostradamus tetap hidup. Bukan ketepatan, tetapi ambiguitas. Bukan jawaban, tetapi pertanyaan yang terus-menerus. Tentu saja, para skeptis menyebut Nostradamus sebagai penipu sejarah dan bahkan sampai mengklaim bahwa baris-barisnya tidak lebih dari salinan teks suci lain dengan karakter apokaliptik. Tetapi mitos itu sudah lebih kuat daripada penjelasan rasional apapun. Bocah dari Provence yang belajar membaca langit dari kakeknya mungkin tidak melihat masa depan, tetapi dia memahami sesuatu yang masih belum sepenuhnya kita pahami. Kebutuhan manusia untuk menemukan makna dalam kekacauan, untuk percaya bahwa ada logika di balik apa yang terjadi pada kita, bahwa seseorang di suatu tempat sudah mengetahuinya. Itulah yang membuat bait-baitnya tetap terbuka 500 tahun kemudian. Bukan ketepatannya, bukan ambiguitasnya. Itu bukan jawaban, melainkan pertanyaan. Akankah kita pernah memahami bait-baitnya yang paling aneh? Akankah kita dapat mengatakan di masa depan bahwa orang ini tidak salah dan bahwa dia benar lagi? Apakah Anda berani menguraikannya? Saya mengundang Anda untuk memutar ulang video ini dan mendengarkannya lagi. Apakah Anda pikir Anda dapat melihat dalam baris-baris itu apa yang? Ju akan seradi pada kita. Silakan membaca komentar Anda.